Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding pandan mozaik. Ini cocok banget untuk pencuci mulut maupun untuk ide jualan setelah lebaran ini. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan siapkan bahan untuk puding mozaiknya. Ada 500 ml air, 1 sendok makan bubuk agar-agar tanpa warna, 1 sendok teh bubuk jeli pilih yang tanpa warna juga, serta gula pasir sebanyak 60 gram. Kemudian tambahkan dengan beberapa tetes perisa pandan. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu akan aku masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang berukuran 7 x 21 cm yang sudah aku basahi terlebih dahulu ya dengan menggunakan air matang. Tuang semua puding pandan ke dalamnya lalu biarkan hingga mengeras. Setelah aku diamkan selama kurang lebih 1 jaman, ini sudah mengeras ya. Keluarkan dari loyang, kemudian akan aku potong-potong dadu kecil-kecil. Potong dadu hingga semuanya selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Saatnya aku akan siapkan bahan untuk puding susunya. Oke, bahan untuk puding susu di sini ada 800 ml air, lalu 120 gram gula pasir, 50 gram SKM atau biasa disebut susu kental manis ya. Kemudian 1 bungkus bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Tambahkan lagi dengan 1 sendok makan bubuk jeli, pilih yang tanpa warna juga. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata, baru masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa ya untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Siapkan di sini loyang berukuran 200 ml air yang sudah aku basahi dengan menggunakan air matang ya. Kemudian masukkan untuk puding pandan sedikit terlebih dahulu ya. Lalu di sini aku akan ambil puding susu sebanyak 500 ml. Nah, nanti untuk sisa yang 300 ml akan kita tambahkan dengan coklat bubuk. Kita sisihkan terlebih dahulu ya puding susu yang di panci. Nah, kemudian setelah itu ambil beberapa sendok sayur, masukkan ke dalam cetakan supaya mengikat ya untuk puding pandan mozaiknya agar tidak naik ke atas. Lalu biarkan hingga setengah kaku. Setelah setengah kaku, kemudian masukkan semua sisa puding pandannya. Lalu setelah itu masukkan juga semua sisa puding susu di dalamnya. Dan tunggu lagi hingga setengah kaku. Jika puding susu sudah agak dingin, boleh dipanaskan kembali ya hingga mendidih, baru dituang di dalamnya seperti ini supaya nempel nanti. Karena kalau puding susunya dingin langsung dituang, itu nanti tidak akan nempel ya dengan puding lapisan yang di bawahnya. Oke, setelah semua puding susu masuk, kemudian sisa puding susu 300 ml akan aku tambahkan 1 sendok makan bubuk coklat. Lalu aduk hingga tercampur rata, kemudian masak kembali hingga mendidih karena ini pudingnya sudah agak dingin ya. Biarkan lagi hingga mendidih, masak dengan menggunakan api yang kecil aja.
Setelah mendidih, kemudian angkat, langsung akan kita tuang di atas puding susu tadi. Pastikan untuk puding susunya sudah setengah kaku ya. Lalu kalau disentuh dengan ujung jari itu sudah tidak nempel di jari, tandanya puding sudah siap menerima lapisan di atasnya. Dan juga pastikan untuk puding yang akan dituang itu dalam keadaan benar-benar panas supaya bisa menempel dengan lapisan di bawahnya. Oke, ini sudah setengah kaku ya. Kemudian akan aku tuang semuanya untuk puding coklat di atasnya seperti ini saat masih panas. Lalu setelah itu biarkan hingga dingin, hingga mengeras, kurang lebih 1-2 jam, boleh disimpan di dalam kulkas. Nah, puding ini cocok banget untuk hantaran, ide jualan maupun untuk pencuci mulut keluarga saat kumpul-kumpul bersama keluarga gitu ya, karena ini masih momen lebaran. Oh ya, aku mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya jika selama ini dalam saya menyampaikan memberikan ide-ide resep kepada semua sahabat aku ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, dan ini sudah aku diamkan ya selama 2 jam kurang lebih. Kemudian akan aku keluarkan dari loyangnya. Baru setelah itu dipotong-potong. Nah, puding ini kalau mau menggunakan cetakan yang lain juga bisa, jadi tidak harus menggunakan cetakan yang bermotif seperti ini. Sesuaikan aja ya di rumah adanya cetakan seperti apa. Nah, ini hasilnya ya kalau sudah dikeluarkan dari cetakannya. Jadi sangat cantik. Ada 2 lapis, ada puding coklat, puding susu yang diberikan dengan pandan mozaik. Oke, sekarang aku juga akan memberikan contoh yang dipotong supaya kalian bisa melihat ya tampilan di bagian dalam puding apakah menyatu sempurna atau tidak. Nah, ini aku potong. Dan untuk pudingnya itu menyatu sempurna ya, perlapisannya tidak ada yang lepas-lepas. Jadi perhatikan tips yang aku berikan. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara membuat puding pandan mozaik ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.